kegiatan seperti ini di kecamatan lain. Kemudian berikutnya dari 1.502 kelompok tani yang terdaftar di Kabupaten Sinjai, di Simlutan, di Sinjai Selatan terdapat 234 kelompok tani terdaftar di Simlut. Di Simlut itu semua kelompok tani itu wajib masuk di Simlut. Kapan tidak terdaftar di pusat, tidak akan menerima bantuan dan lain-lain sebagainya. Baik bantuan benih, alsintan dan lain-lain sebagainya. Nah, dari 234 kelompok itu hanya 10 yang terpilih, termasuk bapak-bapak yang hadir. Ya, yang saya sebutkan tadi, 10 itulah kegiatan ini patut kita syukuri dari 10 kelompok itu. Nah, kemudian kegiatan ini adalah bagaimana kita menerapkan inovasi teknologi sesuai rekomendasi Balit Bantang. Balit Bantang itu adalah Balik Penelitian Pertanian Tanaman Pangan. Di mana kalau tadinya kita mendapat pupuk bersubsidi 50 kg per hektar, 250 itu diturunkan menjadi 50. Akan tetapi urianya ditambah. NPK-nya menjadi 275, ZA-nya 100. Nah, itulah yang akan kita ujikan apa betul rekomendasi teknologi sesuai dengan yang kita masukkan di RDKK, input di RDKK sesuai dengan paket rekomendasi yang baru. Kalau untuk padi 50 kg urea, NPK 275 dan ZA 100. Kemudian tambah organik. Ya. Jadi itu yang kita akan, oleh karena itu masing-masing kelompok saya kira sudah menanam. Jadi betul-betul nanti kita bagaimana pertanaman 1 hektar ini yang dilengkapi fasilitas sarana itu menjadi betul-betul tempat pembelajaran bagi kita semua untuk mengkaji apakah betul rekomendasi yang baru ini memberikan hasil yang tinggi. Karena menurut penelitian itu kita punya sawah itu sudah kelebihan urea, nalijui urea. Nah, sehingga diturunkan, akan tetapi tidak mengurangi kandungan N-nya karena di NPK itu ada juga kandungan N. Ya, jadi seperti itu gambarannya kenapa kita mengadakan kegiatan seperti ini. Nah, kalau kita di Sinjai maunya semua kelompok dari 1.502 yang terdaftar di Simlutan itu mendapat kegiatan seperti ini. Akan tetapi lagi-lagi dan kami sampaikan bahwa waktu pertemuan dengan pusat ternyata kegiatan ini itu konversi dari dana COVID. Ya, kalau kemarin penjelasan Pak Wayan bahwa kegiatan ini dan ini akan diaudit oleh BPK. Tolong sekali lagi bapak-bapak jangan sampai kita kena sampel. Dengan harapan kita sesuai menjalankan SL sesuai dengan RAB yang sudah disampaikan oleh penyuluhnya. Dengan harapan bahwa setelah mengadakan SL nanti di akhir pertemuan kita FFD hari temu lapang pada saat kita panen, mudah-mudahan hasilnya jauh berbeda dengan lokasi lain. Kalau ternyata hasilnya sama, ya sia-sia kita mengadakan SL. Itu harapan kita dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersaing dengan demplot yang dilakukan oleh distributor. Dalam jerami itu ada N, ada urea, ada K, ya masih ada sisa-sisa pupuk yang tersimpan di dalam jerami itu. Nah, kalau ini kita kembalikan minimal bisa membantu Kemudian pemberian pupuk, kita berikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanah. Menurut penelitian yang dibutuhkan tanah kita sekarang adalah hanya 50 per kilo, 50 urea per hektar, 275 NPK per hektar, 100 ZA per hektar. Itu yang dibutuhkan menurut penelitian. Nah, untuk itu kita buktikan apa betul. Kalau memang ternyata rekomendasi kita gunakan, ternyata hasilnya tidak meningkat, ini kita bisa berbicara di forum bahwa ternyata rekomendasi yang diberikan oleh Litbang tidak sesuai dengan kondisi tanah yang ada di Sinjai Selatan. Saya kira itu harapan kita. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ibu Kabid PSP untuk memberikan tentang kegiatan SL, tentang pupuk dan lain sebagainya. Saya kira terima kasih. Kalau meminta traktor silakan, mumpung ada Bapak Kepala Dinas sama Ibu Kabid. Kabupaten yang saya hormati, Koordinator
Kecamatan Sinjai Selatan yang sama-sama hormati para orang tuaku, Bapak Ibu, kelompok tani, pelaksana Demplot untuk kegiatan penerapan teknologi padi di desa kita yang insyaallah akan dilaksanakan di musim panen ini yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama hadir rangkaian pertemuan pertama untuk pelaksanaan sekolah lama kita tadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang pada saat sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu kesyukuran bagi kita seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ibrahim bahwa di antara 24 kabupaten di Sulawesi Selatan ini ada kabupaten yang mendapatkan kegiatan sekolah dan di Kabupaten Sinjai sendiri cuma ada di Kecamatan Sinjai Selatan. Ini satu hal yang patut kita syukuri pada orang tua semua petani. Dan salah satu sesuatu yang kita capai dalam hidup dengan adanya kebijakan dari Badan Pengembangan Pertanian tentang bagaimana penggunaan subsidi yang ada di Kabupaten Sinjai, karena penggunaan subsidi ini tidak sama untuk semua kabupaten. Pupuk-pupuk organik. Kemudian banyak ternak-ternak kita, banyak pelihara ternak. Ternak ini jangan dilepas, karena kalau dilepas unsur organik yang dia keluarkan itu kita tidak bisa kumpulkan. Tetapi kalau kita kandangkan, itu setiap harinya ada sumber pupuk organik kita bisa gunakan untuk kebutuhan pertanaman kita. Jadi harus ada upaya sekarang, dari sekarang ini pun kita mengembalikan unsur-unsur organik ke sawah kita untuk memperbaiki sifat fisik tanah daripada sawah kita. Ya, jadi ini harapan kita ke depan. Nah, dengan demikian kita juga bisa memperbaiki mutu hasil daripada produksi kita, karena kita nanti mengarah kepada bagaimana pertanian organik, artinya kita bisa menghasilkan beras yang sehat. Nah, kalau ini kita bisa lakukan ke depan, insya Allah hasil pertanian kita ini khususnya untuk padi, kalau dia sudah mengarah kepada beras sehat, maka nilai jualnya juga bisa lebih meningkat. Tetapi ini kita lakukan secara bertahap, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa juga lakukan demplot untuk yang sifatnya mengarah kepada padi organik ini. Jadi mungkin mungkin sifatnya demplot yang seperti itu. Jadi selain kita bagaimana kita demplot untuk penggunaan pupuk berimbang, kita juga mengarah ke depan dengan adanya rancangan untuk perda pertanian organik ini, maka kita juga akan merencanakan ke depan bagaimana kita lakukan demplot terkait dengan bagaimana mengarah kepada pertanian untuk menghasilkan beras yang sehat nanti ke depan kita. Kemudian mungkin demplot ini, kayak ini demplot sesuai dengan anjuran tertinggi, mungkin ada juga pembanding yang kita nanti lakukan pengamatan yang merupakan perilaku yang di tingkat petani, karena saya yakin di tingkat petani tidak menggunakan dosis yang sama. Ya. Saya yakin mungkin di tingkat petani belum menerapkan secara keseluruhan penggunaan dosis ini juga oleh Iklan. Ya. Mungkin masih banyak wilayahnya menggunakan MPK-nya masih terbatas. Jadi kita lihat dulu selalu pembanding daripada demplot ini, supaya nanti kita bisa lihat bagaimana daripada pertumbuhan tanaman kita dan bagaimana hasilnya. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, para orang tua petani, dan mungkin juga yang harapan ke depan bahwa setelah demplot ini kita lakukan, ini kita berhasil,
diikuti. Karena walaupun kita juga sudah develop, kita bagus, tetapi nanti pada saatnya tidak ada kita lagi develop, petani-petani yang berlaku sekarang ini kembali kepada kebiasaannya, tidak memberikan dampak. Jadi develop ini dampaknya bukan pada saat produksi nanti kita tidak, tetapi bagaimana merubah perilaku petani kita untuk mengikuti metode ide pelaksanaannya kita lakukan pada saat develop itu. Karena tidak ada artinya develop kalau selesai develop produksinya, musim tanam berikutnya kembali kepada kebiasaan. Nah, sehingga sasaran kita adalah hasil daripada itu bagaimana kita bisa terapkan. Pimpinan BP Kecamatan Senja Selatan, para rekan-rekan penyuluh Kecamatan Senja Selatan, para pengurus kelompok tani, pelaksana SL, dan anggota yang hadir. Dengan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berangkat bersama-sama di tempat ini. Yang pertama, saya sampaikan bahwa SL kali ini kita menggunakan pupuk non subsidi. Tentu berbeda dengan develop yang dilakukan oleh distributor. Kalau distributor kan menggunakan pupuk bersubsidi. Nah, kita ini karena ini adalah dana dari pemerintah, tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi, karena pupuk bersubsidi itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, beda kalau distributor kan memang bukan dananya pemerintah, dananya mereka, sehingga untuk SL kita ini menggunakan pupuk non subsidi. Nah, menurut informasi yang saya dapat juga dari tingkat bawah, bahwa antara pupuk non subsidi dengan pupuk bersubsidi ini berbeda. Nah, berbeda hasilnya ketika kita menggunakan. Nah, di dalam SL nanti juga kita akan melihat perbandingan. Jadi bisa dibandingkan antara produksi distributor menggunakan pupuk bersubsidi dengan produksi SL kita ini yang non subsidi. Apakah memang seperti itu yang terjadi di lapangan, bahwa lebih bagus katanya pupuk non subsidi dibanding pupuk bersubsidi? Ya, itu yang pertama. Kemudian terkait RDKK Bapak Ibu, mulai kemarin tanggal 30 jam 10 itu portal RDKK dibuka oleh kementerian, sehingga teman-teman penyuluh, teman-teman petugas entry RDKK dan BBP sudah bisa melakukan penginputan. Nah, saya himbau kepada bapak-bapak orang tua kami para petani untuk mendukung penyusunan RDKK ini, untuk menyusun RDKK bersama dengan penyuluh, didampingi oleh penyuluh, sehingga nantinya tidak ada lagi petani-petani hanya karena persoalan RDKK sehingga kesulitan mendapatkan pupuk. Saya sampaikan menghimbau untuk menyusun RDKK bukan saja komoditi padi, jagung dan sebagainya, tapi semua komoditi yang diusahakan, bahkan ternak, hijauan ternak pun dibuatkan RDKK-nya. Ya, jadi perkebunannya dibuatkan, hortinya dibuatkan, dan ternaknya, hijauannya dibuatkan, sehingga bisa mempunyai jatah pupuk semua. Ya, jangan cuma padi, jagung, itu yang biasanya. Kemudian yang terkait dengan saya disampaikan juga Pak Kadis, mungkin kebetulan Pak penyuluh untuk 2 desa yang pelaksana pada tempat. Saya ulangi kembali Pak Densi, bahwa tolong Pak Densi, Pak Sarbini betul-betul dikawal, ya, karena waktu keterlambatan aplikasi juga berpengaruh terhadap penerapan dari teknologi ini. Jadi selain paketnya ada beberapa faktor yang berpengaruh, perlakuannya juga, dosis-dosisnya juga, sehingga betul-betul tolong dibantu ini dikawal, teman-teman mengawal, sehingga betul-betul ini develop kita ini ada teknologi lah yang bisa kita adopsi dari situ. Ya, berbeda dengan konvensional yang lain, dengan pertanaman yang lain, dia bisa tampil berbeda. Mungkin dari segi kasat mata baru dilihat penampakan pertumbuhan tanamannya, oh tahu betul-betul karena SL sekolah 8 sehingga memang dilihat bagus, tapi jangan sampai justru SL yang menampakkan kondisi fisik pertanaman yang lebih buruk dari sekitarnya. Itu yang kita juga inginkan. Ya, belum lagi ke produksi. Nah, tadi sampaikan Pak Karis bahwa nanti kita akan Farm Field Day
Di situ kita mengambil ubinan, jangan sampai juga ubinannya lebih rendah dibanding dengan pertanaman sekitarnya. Ya itu yang kita harapkan. Sementara di sini full paket, menggunakan lagi pupuk non subsidi yang menurut pengalaman petani juga lebih bagus dibanding pupuk bersubsidi. Kemudian hal yang lain juga yang ingin saya sampaikan mumpung ada kesempatan ini, tolong juga teman-teman penyuluh Gapoktan untuk diarahkan melakukan RHT. Kemarin ada undangan kami yang pertama Kecamatan Sinjai Timur setelah kami melayangkan surat ke bawah, baru satu undangan yang kami dapat pada Kecamatan Sinjai Timur untuk melakukan RHT. Ya, karena kenapa dengan tidak berinisiatifnya ini Gapoktan melakukan RHT itu bisa menjadi gambaran bagi kami bahwa ada sesuatu yang terjadi di dan itu. Jadi mohon teman juga menghimbau itu, apapun yang terjadi di itu kita harus benahi bersama. Ya tidak bisa lagi kita tinggal diam karena yang namanya proses pembinaan pengawalan tidak bisa berhenti. Jadi Pak Ketua KTN juga barangkali mohon dibantu kami menghimbau Gapoktan di Sinjai Selatan untuk melakukan RHT apapun kondisinya. Apalagi banyak sekarang Gapoktan yang tidak lengkap lagi pengurusnya. Ya, Bapak Ibu, banyak sekarang kegiatan bantuan karena mempersyaratkan volume tertentu sehingga untuk kapasitas Poktan kalau petani tidak memenuhi seperti potensi lahan kalau dipersyaratkan misalnya 50, sementara Poktan hanya sampai 25 itu tidak, sehingga kita bisa melebar ke Gapoktan. Nah kalau ini kepengurusannya yang tidak lengkap ini juga kami tidak bisa, sehingga mohon difasilitasi untuk revitalisasi kalau memang ada Gapoktan yang sudah meninggal pengurusnya, yang sudah pindah domisili dan sebagainya.